Baik, kita lanjut lagi. Karena tadi sempat terputus ya. Iya, Bu. Sudah terlihat Ya, jelas? Bu. Belum tampil, Bu. Oke, tunggu dulu. Loading. Suara Gaisan ya tadi ya? Ya, Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Masih Hitam, Bu. Oke, sebentar. Tunggu Udah, ya. Bu. udah, Bu. Udah. Oh, udah. Ya, baik, ke contoh soal kedua yang cerita soal ini. Si Endang tadi nabung berapa? 500.000. 500.000. Lamanya menabung berapa bulan? 3 bulan. Terus ada potongan Bukan. atau bunga nggak pas dia menabung? Tidak, Bu. Enggak. Berarti jika seperti ini, uang yang diterima Endang pada saat 7 bulan itu dapat berapa? 3,5 juta. Berapa? 500. Tadi ada yang jawab 350 apa tadi? Jadi yang benar berapa? 3.500.000 rupiah. Bisa nggak Bu pakai garis bilangan? Kan ini ribuan, ratus ribuan. Bisa kita kelipatin aja. Ini kan 7 sama 5 kan kelipatannya 5 ya. 5 ya udah kita tulis dari 0. Terus 500 ini dikali 1000, terus 1000, 1500, 2000 dan seterusnya. Ini bisa kalian gunakan pakai garis bilangan. Atau kalian langsung menggunakan ini juga nggak apa-apa. 7 kali 5 berapa? 35. Terus dilihat nolnya, ada berapa di sini? Ada 5. Oh, berarti 3.500.000. Cara gampangnya seperti itu. Dikalikan dulu di bagian depannya. Terus dihitung lagi bagian nolnya. Gitu. Terus lanjut deh. Masih gampang ya ini ya, bab 1 ya. Masih mengulang. Nanti di bab 2 sampai bab seterusnya mungkin kalian akan masih bingung ini tuh apa gitu. Nah, ada pembagian juga nih. Pembagian sama perkalian tuh hampir sama bedanya. Bedanya ada yang tahu? Bedanya apa? Dibagi. Atau dalam bentuk pecahan seperti ini. Pecahan sama pembagian tuh hampir sama juga ya. Jadi, jika bilangan positif dibagi dengan positif, hasilnya apa? Positif dikali positif sama dengan positif. Ini sudah pembagian, sayang. Berarti pembagian dari positif dibagi dengan positif, hasilnya apa? Positif. Nah, positif nih, ada catatannya nih. Positif. Terus bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya? Positif. Ya, contohnya seperti ini. Si Rahmat punya bola 9. Punya bola 9 nih. Terus dibagikan ke 3 adiknya. Rahmat punya 9 bola dan punya 3 adik. Masing-masing adiknya mendapatkan berapa bola berarti? 3. Ada 3, ya benar ya. Jadi ada 9 bola. Bagaimana caranya bisa semua ini rata? Berarti ini 1, misalnya 1, ini udah 3, terus 4, 5, 6. Terus lagi deh. 7, 8, 9. Oh, berarti masing-masing adiknya si Rahmat mendapatkan berapa bola? 3 bola. 3 bola. Oke. Ya, 3 bola. Terus ada negatif 10 dibagi dengan negatif 5. Kenapa hasilnya positif? Konsepnya sama dengan mirip sama perkalian. Negatif 10 dibagi dengan negatif 5. 2 ya, benar ya? 10 bagi 5, 2 benar? 10 dibagi 2. Lanjut, pembagian bilangan campuran
yaitu bilangan negatif dibagi dengan positif atau sebaliknya, hasilnya adalah bilangan negatif. Ini tipe ya. Jika negatif 20 dibagi 2, nih negatif 20 dibagi 2, cara cepatnya gini. 2 bagi 2 berapa? 1. 1, berarti ini habis nih, coret-coret. 1, berarti negatif 10. Terus juga 30 dibagi 5. 30 bisa nggak dibagi 5? Bisa, Bu. Berapa? Bu. 6. 6. Berarti karena dia ada negatif, ditaruhlah di bagian depannya. Berarti 30 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 6. Oke. Lanjut. Seharusnya kalian sambil nyatet ya. Nanti ini dicatat bagian penting-pentingnya di buku catatan. Baru ada tugas nanti kalian kerjakan. Jika hari ini ada tugas. Kayaknya sih ada deh. Nah, ada catatan Ya, nih. Bu. Apa? Kalau di screenshot dibaca juga nggak ya? Ibu pengennya sih kalian nyatet. Karena ini matematika harus dicatat. Kalau nggak nyatet, pasti nanti kamu bingung. Nanti kalau habis saya screenshot, saya catat, Bu. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa. Nah, secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa, Bu, maksudnya dengan tidak sama dengan 0? Coba B-nya kita ganti dengan angka 0. 10 bagi 0 bisa nggak? 10 dibagi 0 bisa nggak? Tidak. Enggak. Berarti ini ada not. Kalau misalnya pembilang atau penyebut sih kalau di bagian bawah tuh? Pembilang atau penyebut? Penyebut. Pembilang. Kamu penyebut. Bilang. Pembilang atau penyebut? Menyebut. Oke, langsung aja langsung pecahan. Nih, jangan sampai lupa. Bilangan pecahan sama dengan bilangan pembagian. Di mana yang bagian atasnya pembilang dan yang bawah dibaca penyebut. Dibacanya P per Q. Atas per bawah. Dan dengan demikian, nilai yang di bawah ini, si nilai Q, kalau misalnya di bawahnya nilai B, itu nggak boleh hasilnya 0. Kalau misalnya 10 dibagi 0, bisa nggak? Nggak kan ya? Bisa nggak? P-nya misalnya 10, Q-nya 0, bisa nggak kita bagi? Enggak. Nah, makanya selalu diberikan catatan, P dan Q bilangan bulat, dan si penyebutnya itu nggak boleh 0, dan bukan merupakan faktor dari P. Ini penyebut dan pembagian tuh hampir sama ya. Ntar aja dulu kalau pecahan nanti. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Ada yang nomor 1. Nomor 1 contohnya apa? Kalau ada dalam kurung kayak gini gimana? Dalam kurung dan dikerjakan. Ya, yang dikerjakan di dalam kurungnya dulu. Berarti ya 6 ditambah 2. 8, benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Lalu dikalikan berapa? 4. 4. 8 dikalikan 4 berapa? 32. Benar berarti? Benar apa salah? Benar. Buat yang jawab salah. Benar. 8-nya ada 4 kali dijumlahkan, benar 32. Itu termasuk dalam hitung bentuk yang di dalam kurungnya dulu. Ada juga urutan operasi yang menggunakan bilangan eksponen, bentuk eksponen. Eksponen itu apa, Bu? Pangkat. Nanti kita akan belajar lagi pangkat. Kalau pangkat kayak gini maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Pangkat.
3. Tiganya Tiga. dikali 3, Bu. Iya, 3 pangkat Tiga. 2. Bukan 3 ditambah 3 ya, tapi 3 dikali? Iya, Iya. 3 kali 3. 3 kali 3. Kalau misalnya 5 pangkat 2 jadinya berapa? 25. 5. Berarti ingat ya, bukan di jumlah ya. Kalian soalnya ada yang pernah juga yang mikirnya pangkat itu ditambah. Jangan sampai lupa kalau pangkat itu dikali. Berarti kita kalikan, kita pangkatkan dulu nih 3 pangkat 2-nya, yaitu 9. Nah, kita tulis saja nih, negatif 4 ditambah 9. Berarti si Nendi punya, ya, si Nendi punya utang 4. Terus dibayarlah tuh, karena punya rezeki 9.000, dibayarlah utangnya 4.000. Jadi sisa duitnya si Nendi ada 5.000. Seperti itu. Paham? Paham. Paham ya, masih mudah ini. Kecepatan nggak saya ngasih tahu? Enggak, Bu. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Perkalian dan pembagian secara berurutan. Ada perkalian, pembagian. Misalnya contoh pertama nih, ada 2 ditambah 3 dikali 4. Yang diutamakannya itu apa dulu? Kalau ada Perkalian. penambahan dan perkalian. Kenapa perkalian terlebih dahulu? Ya, ini seharusnya di dalam kurungin dulu. Kita kerjakan dulu nih, 3 dikali 4. Bener nggak 12? Iya. Terus 12 ditambah 2. 12 tambah 2 berapa? 14. Oke, benar nih. Terus yang contoh kedua, pembagian dulu atau perkalian dulu? Pembagian dulu. Kenapa nggak perkalian dulu? Karena perkalian di sebelah kanan, Bu. Ya, berarti pembagian dulu ya. 48 dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Oh, 24. Dikali 3, benar nggak 72? Benar. Coba 24 dikali 3. Masih inget nggak perkalian kayak gini? Susun ke bawah. Ingat, Bu. Masih ingat, Bu. 4 kali 3 berapa? 3 kali 4 berapa? 12. 12. Simpan 1. 3 kali 2? 6. Tambah 1? 7. 7. Berarti benar ya? Ya, Bu. Terus contoh yang ketiga. Perkalian dulu atau pembagian dulu? Perkalian dulu. Kenapa perkalian dulu? Kenapa perkalian dulu? Karena di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri. Berarti kalau di sebelah kanan nggak bisa ya? Ya, benar ya. 24 dikali 2, 48. Benar atau salah? Benar. Benar. Terus dibagi 8. 6. Benar atau salah? 48 bagi 6. Benar. Caranya gimana 48 bagi 6? 48 bagi 6. Berapa kali 6 yang menghasilkan 48? 1 kali 6? 2 kali 6? 12. 3 kali 6? 18. 4 kali 6? 24. 5 kali 6? 30. 6 kali 6? 6 kali 7? 42. 6 kali 8? 48. Berarti benar ya. 8 kali 6 atau 48 dibagi 6 sama dengan? 48. Kebalik ya ini ya. Kebalik ini seharusnya. Seharusnya dibagi 8. Sama aja kan ya? 6. 8 kali 1 kan 8. Iya enggak? 8 kali 2? Ya. 16. 8 kali 3? 24. 8 kali 5? 40. 8 kali 6? 48. Ya, benar ya. Benar. Paham dah sampai sini? Paham kan?
Paham. Oke. Kita lanjut. Oh, Gilang. Gilang mau nulis apa, Gilang? Nah, kalau ini apa yang harus diselesaikan nih? Ada contoh yang pertama. Kali dulu, Bu. Ya, kalau ada seperti ini harus yang perkalian terlebih dahulu. 5 dikali 4. Dikalikan 20. Ya, 20. Lalu 3 dikurang 2? 1. 1. Berarti 1 tambah 20? 21. 1, benar. Terus yang contoh kedua, perkalian dulu atau pembagian dulu nih? Sama aja, Bu. Sama aja, Bu. Ya. Boleh ya, misalnya kalau Ibu biasanya perkalian dulu, 5 dikali 4 kan 20. 4 dibagi 2, benar nggak 2? Benar. Berarti 3 tambah 2? 5. 5. Dikurang 5 kali 4, negatif 20 kan? Karena di sini negatif dikurang. Berarti 5 dikurang 20 sama dengan? Negatif 15. Paham belum kenapa negatif 15? Misalnya, si Yunina punya duit cuma 5.000. Cuma dibayar 5.000. Ya, enggak punya duit 5.000 nih. Tapi mau beli coklat sama si Leta harganya 20.000, berarti kurang 15.000 dong. Gitu ya. Biasanya kalau duit pasti nangkepnya cepat. Bener nggak? Benar, Bu. Lanjut ya. Tadi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ibu tanyakan terlebih dahulu lagi. Tunggu. Salah. Jika bilangan satunya positif dikalikan dengan bilangan keduanya negatif, hasilnya apa? Bilangan satunya positif dikalikan dengan bilangan duanya negatif. Berapa? Negatif, Bu. Ya, negatif. Kalau misalnya positif dikalikan dengan positif, berapa? Positif. Bu. Kalau negatif dikalikan dengan negatif, negatif dikali dengan negatif, negatif dikali negatif, Positif. negatif kali negatif, Positif. iya positif. Kalau pembagian sama nggak? Positif dibagi negatif, negatif dibagi negatif, positif. Jangan sampai lupa ya. Iya, Bu. Ya, catatannya bisa kalian tulis kalau nanti sewaktu-waktu masih lupa. Kalau misalnya ada perkalian dan penjumlahan atau pengurangan, yang dikerjakan apanya dulu? Kalian. Perkalian. Bu. Kan derajatnya lebih gede. Derajatnya lebih gede. Emang iya, kata siapa derajatnya lebih gede? Siapa tadi yang bilang derajatnya lebih gede? Saya, Bu. Ya, kalau ada perkalian dan penjumlahan maupun pengurangan, selalu perkalian terlebih dahulu. Tapi kalau pembagian, ada perkalian gimana tuh? Tetap ya, perkalian dulu ya. Karena kan benar, nggak derajatnya gede juga sih. Jika misalnya kita kalikan, nilainya bakal tinggi. Kalau misalnya dibagi kan sama aja kayak dikurang. Gitu, iya nggak sih? Bener nggak?
5 kali 4 sama 4 bagi 2 nilainya lebih besaran mana? 5 kali 4. 5 kali 4. Ya, jadi 5 kali 4. kalau dalam penjumlahan, pengurangan, dan ada perkalian pembagian, yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang perkalian. Ya. Karena itu akan memudahkan kalian jika misalnya ada pembagian. Misalnya berapa kali berapa kan hasilnya banyak nih. Terus tiba-tiba ada pembagian. Nah, gunanya perkalian dan pembagian itu saling melengkapi. Dimana kalau misalnya perkalian tuh nilainya udah, misalnya ada 1000 nih, 1000, terus dibagi dengan 2, nggak mungkin kan 2 dulu dikalikan dengan 5 atau 4 gitu. Jadi harus dikerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Sampai sini paham belum sebelum masuk ke pecahan? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Nah, tadi kan sama aja kayak pembagian. Di pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Jangan sampai kebalik. Ya. Dibacanya apa? Kalau ada kayak gini gimana bacanya? Dibacanya gimana, Nak? Halo, halo. Bilang per penyebut. Ya, terus cara bacanya P sama Q-nya ini gimana? 5/10. Ya, 5/10 atau P per Q. Bisa nggak 5/10? Jadi sederhana. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Sama-sama dibagi berapa, Nak? Dibagi 5. Dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 10 bagi 5? 2. Nah, ini namanya disederhanakan. Ya, dan jangan sampai lupa nilai Q-nya ini nggak boleh 0. Coba misalnya 5 dibagi 0, bisa nggak? Tidak, Bu. Ah, bisa. Siapa yang bilang bisa? Udah, Bu. 5 bagi 0 bisa nggak? Tidak. Tidak. Tidak bisa, Bu. Iya ya, nggak bisa ya, karena kan nilai Q-nya nggak boleh 0, nilai penyebutnya nggak boleh 0. Lalu pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Masih ingat asosiatif, komutatif, distributif? Masih. Apa tadi komutatif tuh, Nak? Komutatif apa itu, Nak, tadi? Jika A dan B adalah sebarang bilangan Ya. maka A tambah B Gini ya, dibolak. ya dibalik. Kalau kalau asosiatif Kelompokan. Ya, kalau distributif apa? Kalau distributif yang gini tadi loh. Nih yang tadi gini dikali pelangi. Ya ini tetap berlaku dalam pecahan. Tapi bedanya nilai A dan B, C-nya itu bernilainya pecahan. Nanti kita pelajari kan kalau tadi nilainya bilangan bulat ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di pecahan nanti misalnya setengah dikali dengan Kamu udah selesai? Ini aja matematika, Pak. 2 ditambah 4. Ini 1. Gitu ya, misalnya ya. Ini juga apa ya maksudnya? Tetap ada nih si asosiatif, komutatif, dan distributif dalam semua Satu dari tadi kan aku ngerjain tugas itu pas bilang aku lagi ngerjain tugas. Iya, Faras. Ngerjain tugas apa, Nak?
Nanti dulu ya ngerjain tugasnya ya. Kita belajar dulu. Bisa dipahami belum nih pengertian dari pecahan? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, lanjut. Tuh, nggak mau jalan. Nah, ada sejarah dari pecahan nih. Siapa yang mau baca nih? Sejarah pecahan. Apakah kalian tahu? Tahukah kalian pecahan pertama kali ditemukan di mana? Aliran Aliran sungai mah itu tadi. Itu mah apa? Aliran sungai kemarin kan? Di bangsa Mesir. Ya apa? Bangsa Mesir. Ya, bangsa Mesir kuno. Ada kunonya. Nah, pecahan yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno berbeda dengan pecahan yang kita gunakan saat ini. Apa yang membedakannya? Seperti ini, penjumlahan ini menghasilkan suatu bilangan pecahan di mana A per B, nilai A per B kurang dari 0 dan A kurang B itu kurang dari 1. Penjumlahan pecahan semacam ini berperan penting nih dalam matematika. Contohnya ada 5 per 6 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3. Ini benar nggak 5 per 6? Kenapa bisa 5 per 6? Ada yang tahu? 1 per 2, ini kita bahas sedikit aja ya, pecahan. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nilai penyebutnya itu sama atau beda? beda. Kalau beda gimana tuh, Nak? Kalau beda gimana? Kalau beda gimana? Disamakan dulu penyebutnya, sama-sama dikalikan berapa? Sama-sama menjadi nilainya berapa? 6. 6. FPB dari 2 dan 3, 6. Nah, bagaimana caranya 2 dikali berapa yang menghasilkan 6? Berapa? 3. 3. Berarti di atasnya di sini 3. 1 kali 3? 3. 3. Ada tambah 3. 1 kali 3, 3 bener kan? 3. Terus 3 dikali berapa yang menghasilkan 6? 2. 2. Nah, nilainya 2 nih biar dikali. Berarti 2 dikali 1 ke atas. 2 dikali 1? 1 kali 2, 1 atau 2? Tadi dia mau 2. 2. Berarti bener ya. 3 tambah 2? 6. 5. 5 per 6. Bener? 5 per 6, Bu. Berarti bener ya ini ya contohnya ya. Terus yang 13 per 15. Bener gak ini? Dari 2 per 3 ditambah 1 per 5. Bener nggak? Sama-sama penyebutnya berapa? 15. Kenapa 15? Karena KPK-nya 15. KPK atau FPB kalau kayak gini? 15. FPB ya. Sama-sama 15. 3 kali berapa yang menghasilkan 15? 5. 5. 10 jadi. Berarti 5 dikali kan ini dikali 5 kan? Terus 5-nya itu juga dikali dengan 2. Baru ke penyebut berapa? 5 kali 2 berapa? 10. Berarti di sini 10. Terus 5 ke 15 dikalikan berapa? 3. Ya, berarti 10 tambah 10 per 15 tambah 3 per 15 sama dengan? 13 per 15. Berarti benar ya contoh tadi ya. Paham kan? Sekolahnya di PAUD ya? Siapa Andra yang di PAUD? Ada. Berarti ini benar ya? Bisa dipahami belum? Bisa, Bu. Ya. Bu.
Terus terakhir. Ini terakhir deh. Nah, ini sama aja nih. Bilangan pecahan 2/4 Bilangan pecahan 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai. Senilai itu sama, yaitu setengah. Kenapa setengah? Coba aja kita buktikan. Ini kan kita punya 2 bagian ya, di mana 1/2. Kenapa 1/2? Kita lihat lagi. Yang warna kuning ini ada berapa angka? Ada berapa kotak? 1. Yang diwarnain kuning 1. Terus ada berapa kotak di sini jumlahnya? 2. Berarti 1/2. Pecahannya seperti ini. Nah, kalau ini ada berapa kotak? 4. Berarti penyebutnya 4. Yang dikuningin ini ada berapa? 2. Berarti 2/4. Terus sama juga ada di sini. Ada berapa kotak di sini? 6. Nah, yang diwarnain kuning ada berapa? 3. Berarti 3/6. Nah, jika disederhanakan, sama-sama nilainya berapa? 2/4 disederhanakan bisa nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 2. 2 bagi 2? 1/2. 4 bagi 2? 1/2, Bu. Ya. 2. Nilai kan sama ini? Ya, Ya, terus 3/6. Bisa disederhanakan? bisa, Bu. Sama-sama Bisa. dibagi berapa? 3. 2 atau 3? 3. 3. 3 bagi 3? 1. 6 bagi 3? 2. Oh, berarti nilai setengah 1/2, nilai 2/4, dan 3/6 itu nilainya sama, yaitu 1/2. Ya, ekuivalen atau senilai. Nih, paham? Paham lah ya? Paham kan? Paham. Oke, kita lanjut aja ya. Satu kali lagi kayaknya deh. Nah, ini. Ceritanya kalian jangan lihat ini dulu ya. Saya kemarin salah nih, ini belum di... Capek ya? Sebentar ya, dikit lagi. Nih, di gambar pertama ada berapa kotak? 4. 4. Yang diwarnain ada berapa? 1. Berarti pecahannya gimana? 4. 1/4. Ya, 1/4. Benar. Terus yang segitiga? 1/3. Hitung, segitiganya ada berapa? 1/4. Sama ya? Iya, 1/4 sama, Bu. Terus, tunggu. Kalau yang lingkaran yang atas? 2/4. 2/4, Bu. 2/4. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi berapa? 1/2. 1/2. 2/4. Kalau yang bawah? Bawahnya? 3/8. 3/8. Berapa ini bagian lingkarannya? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diwarnain? 3. 3. Berarti pecahannya? 3/8. 3/8. 3/8. Astagfirullah. 3/8. Terus yang bawahnya? Lingkarannya ada berapa ini? 8. 8. Terus yang diwarnain? 4. 4. 4/8. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Berapa? 1/4. Bisa lah ya? Paham ya? Berarti sampai sini? Oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Kalau seperti ini kita harus tahu dulu jumlahnya dulu, jumlah keseluruhan, baru yang diarsir atau diwarnain. Seperti itu ya. Oke? Ada pertanyaan?
Sepertinya udah selesai. Bisa dipahami ya. Jangan lupa yang ikut Google Meet atau ikut Zoom, di screenshot buat absen kalian. Sudah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Enggak nih? Tidak ada, Bu. Tidak Hari ini ada tugas nggak? Ada yang udah buka link yang udah Ibu kirim? Sudah, Bu. Ada tugas nggak? Ada, Bu. Sudah, Bu. Ada. Ada tugasnya, Bu. Ada dong, pasti. Dikerjakannya di buku tulis ya. Kalian foto. Usahakan tulisannya Dari rapi. Nomor berapa, Bu? Apa, Gila? Dari mana sampai nomor mana? Dari mana sampai nomor mana? Dari Sabang sampai Merauke. Semuanya Maksudnya saya dari nomor 1 sampai nomor berapa? sampai semuanya. Itu kan yang awal masih sederhana. Ya. Terus Bu pakai soal nggak Bu? Itu semuanya ditulis. Pakai soal intinya aja. Ya, misalnya angkanya aja langsung nggak apa-apa. Ya. Kayaknya di pertanyaan nomor 3 atau 4 kan ditanya sifat yang digunakan. Kan tadi ada sifat asosiatif, komutatif, sama distributif. Langsung aja jawabnya. Distributif, asosiatif, gitu ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ya. Iya. Kirimnya kemana, Bu? Di GCR dong. Bisa kan ngirim di GCR? Paham kan? Ditulisnya di buku tulis ya. Ya, Bu. Terus setelah ditulis, dikasih nama kalian, terus tanda tangan. Bukti kalian ngerjain. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Pengumpulan sampai jam berapa? Jam Jam 3. berapa? Jam 4 aja, Bu. Soalnya banyak tugas, Bu. Mumpung takutnya, Bu. Banyak tugas. Kan cuma 2 hari ini. SPDP-nya, Bu. Banyak, Bu. Prakarya nyatet banyak banget, Bu. Prakarya banyak banget, Bu, nyatet, Bu. Iya, Bu, nyatetnya banyak banget. Prakarya disuruh nyatet. Iya, Bu, Iya. banyak. Iya, Bu, banyak. 10 halaman, Bu. 10 halaman. Lebih. Sama Pak Fuad ya? Iya, Bu. Ya Bu. sudah. Pokoknya Ibu tunggu sampai hari ini paling lambat jam 5. Gimana konsekuensinya jika terlambat kemarin? Baik, Bu. Dikenakan poin. Berapa? 2 poin berlaku untuk 15 2 poin menit ya. Untuk 15 menit. Oke. Gak ada pertanyaan kan? Ini mau mati lagi nanti nih Zoom. Ibu akhiri aja ya. Terima kasih yang sudah hadir. Dimohon kameranya nyalakan. Kalau pakai Zoom harus buru-buru. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang paham. Nanti kalian bisa pelajari lagi di YouTube ya, Ibu taruh YouTube ya, insya Allah ya. Oke, Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin.